Guys, di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar buat kalian praktikum di analisis instrumen 2 ya. Jadi kita mau bahas tentang gimana caranya preparasi larutan dan preparasi sampel untuk nantinya kita analisis di alat spektrofotometri ataupun di AAS nantinya ya. Nah, di sini nanti juga kita akan bahas gimana cara mengolah datanya. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama dulu, itu persiapan larutannya. Nah, persiapan larutannya apa aja sih yang harus kita siapkan? Jadi untuk persiapan larutan ini yang harus kita siapkan adalah larutan induk, larutan standar antara jika diperlukan ya. Jadi gak selalu harus ada standar antara. Jadi dia harus jika diperlukan saja. Terus yang ketiga adalah larutan dari standar. Nah, ini yang akan menjadi acuan kita dalam pengukuran sampel. Oke. Nah, ketiga larutan ini ya. Oke. Ganti warna. Ketiga larutan ini kapan kita butuhkan? Dia dibutuhkan saat setiap apapun kita melakukan analisis di lab instrumen. Itu selalu ada ya. Oke. Nah, untuk membuat larutan ini, persiapan larutan ini ada beberapa syarat. Yang pertama, larutan induk harus bersifat primer. Nah, artinya ingat di volumetri, ingat BBP, bahan baku primer, berarti sifatnya dia murni, stabil, dan lain-lain. Nah, tapi jika larutan induknya merupakan suatu BBS, maka perlu distandarisasi untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya. Lalu kita gunakan reaksi yang proanalis. Nah, reaksi yang proanalis ini apa? Reaksi yang proanalis ini dia yang sangat-sangat murni, yang kemurniannya itu bisa reaksi proanalis itu dia kandungan pengotornya itu lebih sedikit ya. Nah, penggunaan reaksi proanalis ini juga akan membuat si alatnya itu tidak mudah rusak, instrumennya tidak mudah rusak. Terus terakhir, gunakan reaksi yang memberikan kespesifikan warna pada reaksinya kalau bisa. Cuman kalau yang kespesifikan warnanya ini dia gak harus ya, nanti ada tekniknya kalau dia tidak berwarna gimana. Oke. Lanjut. Nah, tadi itu kita udah bahas ya, ada 3 larutan nih yang harus kita buat. Standar induk, standar antara, dan deret standar. Nah, kita bahas satu-satu. Larutan standar induk yaitu dimana main solution atau larutan utama yang diketahui konsentrasinya untuk membuat larutan standar atau larutan standar antara. Contoh, kita punya larutan Fe 50 ppm, standar induk 50 ppm. Nanti kita jelasnya kita lihat di bagan ya. Terus yang kedua ada standar antara, itu larutan induk yang telah diperkecil konsentrasinya agar dari standarnya yang dibuat masuk ke range konsentrasi pada sampel. Nah, misal tadi kita punya standar induk 500 ppm. Nah, ternyata 500 ppm ini kalau kita buat dari standar tuh masih terlalu kecil konsentrasinya, sehingga tidak bisa diturunkan dari buret. Sehingga harus kita perkecil lagi konsentrasi di sininya supaya nanti yang kita turunkan itu enggak terlalu kecil banget. Ya. Terus yang terakhir adalah larutan deret standar, yaitu working range atau deret kerja atau larutan kerja yang diketahui konsentrasinya untuk mengetahui konsentrasi sampelnya. Nanti dia akan kita bandingkan untuk mengetahui konsentrasi dari sampelnya. Contoh, dari larutan standar antara 250 ppm ini akan kita buat dari standar 0 ppm, 0,5, 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm gitu. Oke. Nah, di sini ada bagannya nih ya. Nah, misal kita punya larutan standar induk Fe3 plus 500 ppm. Lalu kita buat, karena dia konsentrasi masih terlalu besar, kita perkecil menggunakan standar antara. Tapi kalau nanti larutannya udah sesuai bisa diturunkan di deret, udah nggak perlu kita bikin deret standar antara. Jadi di sini tuh dia masih bersifatnya opsional. Oke. Nah, dari standar antara ini atau dari larutan induk, kalau kita nggak pakai standar antara, kita bikin 5 deret dengan 1 deret blanko. Nah, di sini kita
ini 0 ppm itu sebagai belangko, dan yang 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 ppm ini adalah sebagai standar larutan deret standar. Nah biasanya sih 6 standar aja ya, bukan 5 standar aja, bukan 6. Cuman tergantung kebutuhan. Oke. Nah itu untuk konsep pembuatan persiapan larutan di lab analisis instrumen. Nah sekarang kita lanjut gimana cara membuat larutan standar induk. Oke. Nah contoh, kita mau penetapan kadar Fe metode tiosianat secara spektrofotometri UV vis. Maka kita kan mau analisis Fe, maka yang harus kita buat larutan induknya adalah sesuai dengan alat yang kita buat, yaitu standar induk Fe ya. Misal contoh lagi, kita mau menganalisis fosfat metode vanadat dengan spektrofotometri UV vis, maka larutan induknya sama yang mau kita analisis, berarti larutan induk fosfat gitu. Oke. Nah gimana cara buat larutan induk? Kayak di sini lah. Sebelumnya untuk larutan di lab analisis instrumen 2 itu kita pakai konsentrasi yaitu ppm ya, part per million atau bagian per 1 juta. Ini kalau kita jabarkan lagi itu adalah miligram dalam 1 liter. Oke, contoh standar induk Fe3+ sebanyak 100 ppm. Maka larutan itu adalah 100 mg Fe3+ dalam 1 liter, atau kalau liternya kita ubah ke dalam mili, 100 mg dalam 1000 mili gitu. Bisa ya. Nah gimana cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu, nah karena kita nggak bisa menimbang ion ya, ion itu nggak bisa kita timbang ya, maka yang harus kita timbang itu adalah garamnya. Nah contoh, kita mau membuat larutan Fe3+, maka yang harus kita timbang itu bukan ion Fe nya, karena ion Fe gak ada yang dalam bentuk padatan, maka kita harus menimbang garamnya. Di sini kita menggunakan garam TFA ya, tawas ferri amonium sulfat. Nah kenapa harus TFA? Nah kita boleh menggunakan garam apapun, yang penting dia memiliki ion Fe3+. Di sini ion Fe3+ nya itu adalah yang di sini. Dia memiliki bilox Fe3+. Saat dia ionisasi di air, dia akan membentuk Fe3+. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau langsung ke contoh kasusnya. Contoh kasus. Nah, berapa banyak miligram garam TFA yang harus ditimbang untuk membuat larutan Fe3+ sebanyak 100 ppm dalam 500 mili. Nah, di sini aku mau ngebahas 2 cara ya. Yang pertama cara cepat, yang kedua cara konsep. Oke, aku jelasin cara konsep dulu aja deh ya. Oke, kita hide dulu yang ininya. Jawabannya aku hide dulu ya, guys. Oke. Kita mau buat Fe3+ sebanyak 100 ppm. Kalau kita jabarkan lagi, maka jadi 100 mg dalam 1 liter, atau 100 mg dalam 1000 mili. Nah kita mau buat berapa? Kita mau buat sebanyak 500 mili. Kita buat 500 mili. Maka berapa yang harus kita timbang? Berarti kali silang, berarti X sama dengan 100 dikali 500 bagi 1000, maka X nya adalah 50 mg gitu. Oke. Kita dapat nih Fe nya itu adalah 500 dari 500 mg, 550 mg. Nah ini 500 mg ini dia masih dalam miligram si
ion. Sedangkan yang kita timbang, ingat tadi yang bisa kita timbang itu adalah garamnya. Oke, berarti kita dari garamnya. Nah, maka mencari gram garamnya sama dengan faktor kimia dikali gram ion yang tadi kita udah cari. Oke, faktor kimia berarti yang ditanya apa yang diketahui. Kita yang ditanya itu adalah TFA. Berarti MR dari TFA per 2 kali MR Fe ya. Karena tadi kan TFA itu adalah NH42SO4 Fe2SO4 3 kali NH42SO4 24H2O. Fe-nya ada 2, makanya dikali 2 di sini. Dikali gram ionnya. Tadi kita dapat gram ionnya adalah 50 mg. Maka didapatkan hasilnya tuh sekian. Nah, gitu cara nyarinya. Oke. Nah, gimana kalau kita langsung pakai cara langsung? Cara langsung dia rumusnya adalah gram garam sama dengan ini. MR garam per AR atau MR ion yang kita cari. Yang kita tetapkan dikali ppm-nya berapa? Dikali volume labu ukur yang kita gunakan. Berarti kita pakai labu ukur 500 ml per 1000 ml gitu. Didapat hasilnya itu adalah, tinggal masukin rumus saja ya, 430,356. Nah, tadi juga sama, dapat hasilnya segini kalau kalian hitung gitu. Nah, di sini cara membuatnya. Pertama kita timbang tadi ya miligram garamnya. Lalu kita masukkan dalam labu ukur 500 ml. Nah, di sini alat gelasnya wajib terukur ya. Oke. Nah, di sini juga ada contoh lainnya. Bisa dicoba. Nah, kita di sini mau menetapkan kadar fosfat. Maka garamnya itu kita pakai garam KH2PO4 atau kalium hidrogen fosfat atau dinatrium Na2HPO4. Dinatrium hidrogen fosfat gitu ya. Caranya sama, bisa kalian coba sendiri. Oke, itu untuk membuat larutan standar induk. Nah, kalau tadi kita cara ngitung berapa gram harus kita timbang. Sekarang kita menentukan berapa konsentrasi setelah kita menimbang garamnya gitu ya. Oke. Kita langsung contoh aja ya. Larutan standar induk NO2 dibuat dengan menimbang KNO3 sebanyak 369,6 mg. Dilarutkan dalam labu ukur 200 ml. Berapa konsentrasi standar induk NO2 min dalam 1 ppm? Oke, aku jelasin pakai dua cara. Aku jelasin pakai cara konsepnya dulu aja ya supaya kalian paham. Nah, ppm KNO3. Nah, ppm tadi rumusnya adalah miligram dalam 1 liter. Nah, yang kita timbang tadi itu adalah 369,6 mg dalam, kita buat seberapa banyak? 2000 ml atau 2 liter. Oke, maka di sininya berapa? Gitu. Ya, di sini berapa supaya kita dapat di sini berapa supaya bisa kita bikin dalam liter. Kan di 1 liter, 1 liter dia 100 ml. Nah, 100 dia adalah dibagi dengan 2. Nah, maka di atas juga sama. Kita bagi dengan 2. Maka ya dapat 184,8 ppm gitu. Nah, ini baru si ppm KNO3-nya. Sedangkan kita mau cari ppm NO2-nya. Ini NO2 ya. NO2-nya, maka pakai faktor kimia. ArNO2 per MR KNO2 dikali ppm KNO2. Tadi yang udah kita dapat ini berarti ya. Berarti 46 dikali per 85 per 184,8. Didapat dia itu kalau gak salah 3 pas 100 ya guys. Dia itu 99,98 sekian. Maka kita bulatkan jadi 100 ppm gitu. Oke, itu untuk cara yang pertama. Sekarang kita coba untuk cara langsung. Cara langsung tinggal kita masukin rumus aja. Ya. ppm NO2 sama dengan ArNO2 min per MR KNO2 dikali miligram KNO3 dikali 100 per volume labu ukur. Didapat kurang lebih 100 ppm juga sama. Oke, itu cara menghitung konsentrasi dari standar induknya. Oke, sekarang kita lanjut gimana kita membuat larutan standar
antara. Oke, kita mulai aja ya. Kapan sih kita membutuhkan larutan standar antara? Nah, kita butuh larutan standar antara jika mili yang diturunkan dari buret itu dia sangat kecil. Oke, skala di buret dia berapa? Skala buret dia paling kecil adalah 0,1 mili. Nah, tapi 0,1 mili ini dia kurang teliti. Nah, di buret skala terkecil paling teliti adalah 0,5 mili. Maka minimal harus 0,5 mili yang bisa kita turunkan. Oke. Nah, gimana kalau misalkan dia yang harus kita turunkan itu adalah 0,2 atau 0,05 mili gitu. Maka nggak bisa kan kita langsung turunkan. Maka si larutan induknya kita perkecil konsentrasinya dengan cara membuat larutan standar antara ya. Oke. Nah, di sini aku punya rangkuman. Kalau range deretnya antara 0 sampai 50 ppm, kita menggunakan standar antara 500 sampai 1000 ppm. Kalau range-nya antara 0 sampai 10, kita pakai standar antara 10 sampai 200. Kalau 0 sampai 1 ppm, maka standar antaranya 10 sampai 20 ppm. Nah, cara menghitung ppm dari standar antaranya itu adalah Fitchi-Vacha ya. Rumus Fitchi-Vacha ya, guys. Ya. Rumus Fitchi-Vacha. V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. V1 itu adalah volume pipetnya yang akan kita pipet dari larutan induknya. Ya, yang akan pipet dari larutan induk. C1 itu adalah konsentrasi standar induk, dan V2 dia volume labu ukur yang akan kita gunakan. Dan C2 itu adalah konsentrasi standar antara yang kita cari ya. Itu untuk perhitungan standar antara. Oke. Oke, kita lanjut. Jika nanti larutan standar induknya bisa diturunkan dari buret atau kita butuh pembuatan deret standar sudah siap, kita lanjut membuat deret. Oke, kita langsung persiapan membuat deret standar nih ya. Nah, tadi kan misalkan kita dari standar induk, di sini ada standar antara nih ya. Fe 3 plus 10 ppm. Kita buat deret 0, 1, 2, 3, 4 ppm dalam labu ukur 50 mili. Maka berapa yang harus kita turunkan dari buret? Oke, nyarinya itu adalah dengan cara Fitchi-Vacha pengenceran. Dengan V1 C1 konsentrasi yang pekat, berarti dia larutan standar induk. Sedangkan yang ini V2 C2 itu ada encer, berarti dia volume dari deret standar. Oke. Nah, di sini berapa yang harus kita turunkan dari buret? Tinggal Fitchi-Vacha. Nah, ini Fitchi-Vachanya tinggal kalian masukin aja ke rumus. Ya. Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita lanjut materinya. Oke, setelah si larutan deretnya sudah siap, maka berapa sampel harus kita ambil ya untuk nanti kita baca di alat spektrofotometri. Nah, cara bacanya nggak asal sembarangan, maksudnya sampel yang harus kita ukur nggak sembarangan langsung kita ukur, tapi ada perhitungannya. Oke. Nah, jadi pengenceran sampelnya itu, sampel yang akan kita analisis itu harus masuk ke dalam range pengenceran deret standar ya, supaya nanti bisa kita bandingkan dengan deret standar. Gak boleh lebih rendah konsentrasi dari deret standar terkecil atau lebih besar dari konsentrasi deret standar paling pekat gitu. Oke. Nah, cara membuat pengenceran sampel, menentukan berapa sampel yang harus kita pipet, ada dua cara. Ada dua step. Yang pertama, perkirakan sampel dari ppm dari sampel. Nah, biasanya dia udah ada di dalam komposisi komposisi dari si cemaran yang kamu kita analisis itu ya. Biasanya ada di SNI atau di label produknya. Lalu kita tentukan sampel yang dipipetnya ada berapa gitu. Nah, kita lakukan step yang pertama dulu. Kita perkirakan ppm sampelnya berapa. Nah, kalau dia diketahuinya persen, maka ppm-nya sama dengan persen dikali 10 pangkat 4.
Nah, gimana kalau dia diketahuinya dalam satuan milimol per mili atau molaritas ya. Berarti ini kalau diketahuinya adalah molaritas. Oke. Nah, kita ingat ppm itu adalah miligram per dalam 1 liter atau miligram dalam 1000 mili. Nah, miligramnya dari mana? Kita lihat di sini milimol. Ingat milimol itu rumus atau mol rumusnya adalah miligram per mr. Maka kalau kita mencari gramnya, miligram sama dengan milimol dikali mr. Maka didapat miligramnya kita masukkan ke sini. Didapat ppm-nya dia berapa? Tuh ya. Terus lanjut, berapa sampel yang harus kita pipet? Nah, di sini agak fokus ya guys. Agak bingung soalnya. Berapa sampel yang kita pipet? Jadi syarat untuk pipet yang sampel yang kita encerkan, konsentrasinya harus masuk dari standar kan. Nah, dan juga dia harus mendekati deret tengah. Misal kita punya standar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm, maka deret tengahnya itu adalah 3 ya. Deret tengah itu yang ada tengah-tengah kan. Kalau deret tengah di sini 0 gak masuk karena dia masuknya adalah belangko. Oke, berarti deret tengahnya ada 3. Nah, sampel kurang lebih harus mendekati si 3 ppm ini ya, maka pengenceran sampel harus mendekati 3 ppm. Oke. Maka perkiraan sampel yang harus kita pipet kita bisa cari dengan rumus, yaitu ppm perkiraan sampel sama dengan deret tengah, berarti yang 3 ini, dikali volume labu yang kita gunakan per perkiraan sampel, berarti yang ada di komposisi yang tadi step pertama itu ya. Oke, habis itu nah, pas udah kita hitung, dapat tuh perkiraan sampel kita pipet 15 mili. Nah, 15 mili ini yang harus kita pipet, tapi kita sesuaikan. Di lab ada gak pipet 15 mili? Ya, kan gak ada ya. Di lab kita tuh cuma ada pipet 1 mili, 5 mili, 10, 25, 50, 100 ya. Gak ada 15 mili. Maka ada 2 pilihan yang mendekati 15 mili. Ada 10 mili, ada 25 mili. Nah, bisa gak kalau dia pipetnya 2 kali? 10 mili dulu baru 5 mili. Gak boleh, karena pemipetan 2 kali itu akan memperbesar kesalahannya. Sedangkan kita tahu di sini harus dilakukan secara akurat. Oke, berarti kita harus milih antara 10 mili atau 25 mili ya. Karena dia baru perkiraan, nggak harus benar-benar tepat 15 mili. Oke. Karena nanti juga gak bakal jauh-jauh dari tengah kalau kita mipet 10 mili atau 25 mili. Oke. Tadi itu ya, karena hanya perkiraan berarti boleh pilih salah satu. Terus, nah apa yang kita pilih? Kita pilih yang menghasilkan FP terkecil. Oke, antara 10 mili dan 25 mili. Maka yang menghasilkan FP paling kecil itu adalah yang 25 mili. Misal kita pakai LU yang 50 mili. Maka antara 10 atau 25 yang menghasilkan FP terpaling kecil. Coba yang ke-10, berarti FP-nya dia adalah 50 per 10 sama dengan 5 kali. Kalau yang 25, FP-nya 50 per 25 sama dengan 2 kali. Maka kita pakai yang pipet 25 mili ya. 25 mili. Oke, kita pakai 25 mili. Ya. Kita pakai pipet 25 mili. Lalu kita buktikan apakah dia masuk ke dalam deret tengah. Oke, maka kita buktikan dengan rumus ini. Gitu. Nah, dia gak boleh terlalu jauh dari deret tengah. Nah, misal setelah kita buktikan, dia tuh konsentrasinya tuh dia ini di 3,5. Berarti dia masih dalam range deret tengah. Atau didapatkan di sini itu adalah 2,5. Masih dia masuk dalam deret tengah gitu. Paham? Nah, itu cara menentukan berapa sampel harus kita pipet, yang harus kita analisis gitu ya. Oke, setelah kita lakukan pengukuran oleh si alat spektrofotometri UV vis atau AS nanti, nah kita akan mendapatkan data ya. Di dalam tabel itu kita akan mendapatkan data antara konsentrasi dengan absorbansi. Nah, nanti tuh dari data ini kita membuat kurva kalibrasi. Nah, untuk perhitungannya
secara praktik dibuat kurva kalibrasi hubungan antara absorbansi di sumbu Y dengan konsentrasi di sumbu X. Konsentrasinya ppm ya. Nah, misal kita dapat data seperti ini. Maka kita tarik garis ya yang seimbang. Ya, ingat kalau seimbang itu gimana? Misal kalau bisa dia kena semua ya. Tapi umumnya kalau di lab AI2 tuh kena semua. Nah, kalau gak kena semua, dia harus seimbang. Gimana? Seimbang maksudnya gimana? Seimbang maksudnya itu adalah kalau di bawah ada yang gak kena satu, berarti di atas ada yang gak kena satu juga. Ya, gak kena di bawah satu, gak kena di bawah dua, gak kena di atas dua. Atau selisih yang gak kena di atas itu adalah dengan yang gak kena di bawah itu adalah satu. Misal yang di atas gak kena tuh dua, yang di bawah gak kena satu, masih seimbang. Atau yang di bawah gak kena tiga, berarti yang di atas gak kena dua, masih seimbang. Nah, itu masih diperbolehkan. Nah, dari data ini kita akan menambahkan dua data, yaitu intercept dan slope. Intercept adalah perpotongan grafik dengan sumbu Y di sini. Nah, intercept dia tidak tahu selalu di titik 0. Nah, yang kedua slope. Slope adalah kemiringan garis dengan cara carinya slope sama dengan delta Y per delta X. Oke. Nah, untuk penghitungan kadar itu kita ambil dari persamaan garis lurus. Ingat ya, persamaan garis lurus rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan Y ini adalah absorbansi, M itu slope, X itu ppm, dan C itu adalah intercept. Nah, di sini kita mau cari si ppm-nya, ya enggak? Nah, maka kita atau si X-nya kita biarkan sendiri. Maka C-nya pindah ruas jadi Y min C, terus sama dengan MX. Terus X-nya kita tinggalkan sendiri, berarti M-nya pindah ruas jadi Y min C per M sama dengan X. Kalau kita ubah ke keterangannya sama yang di sini, didapat rumusnya itu adalah ppm sama dengan absorbansi dikurangi intercept per slope gitu. Oke. Oh ya, untuk di spektrofotometri ini jangan lupa kita menghitung R dengan R kuadrat. Nah, R ini adalah regresi. Regresi ini adalah disebut dengan linearitas kurva atau kelinearan kurva terhadap kurva antara sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, sedangkan R kuadrat itu adalah koefisien korelatif, yaitu sama dia tuh kelinearitas. Jadi seberapa linear si sumbu X dengan sumbu Y. Nah, untuk di lab AI2 ya, itu R kuadrat yang bagus itu adalah regresinya itu bernilai 1. Tahu kita punya standar persyaratan di lab kalau regresinya itu harus lebih besar dari sama dengan 0,9800 ya. Nah, di bawah ini maka kita harus mengulang praktikum, mengulang preparasi sampel, atau kita coba dulu dengan alat yang lain. Siapa tahu alat yang kita gunakan dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Tuh, kalau R-nya kurang dari 0,988 R kuadrat ya, R kuadrat itu. Oke. Jadi untuk mengetahui seberapa baik si alatnya dan seberapa bagus larutan standar yang kita buat. Oke. Nah, itu kalau kita mengolah data menggunakan si grafik. Nah, di grafik kita cuma bisa dapat data intercept, slope, dan kadar. Nah, ada perhitungan secara kalku. Dalam kalku nanti yang kita bisa dapatkan itu adalah intercept, slope, R, dan R kuadrat. Jadi R kuadrat itu kalau nggak dari alat ya dari kalku gitu. Cara ngitung di kalkunya gimana, di sini aku ajarin ya. Cara menghitungnya itu intercept, slope, dan regresi ya. Kayak di sini misalnya kita dapat data seperti ini, maka berapa intercept, slope, dan regresinya. Nah, ini ada tutorial penggunaan kalkunya. Nah, pertama kita harus jangan lupa untuk membersihkan si
kalkulator ini dari histori-histori perhitungan yang pernah kita lakukan. Nah, habis itu dia ada di tutup kalkulator ya. Caranya itu adalah klik shift ya. Klik shift. Terus klik 9, lalu klik 3, lalu klik sama dengan, lalu klik AC. Nah, nanti data-data di kalkulnya akan hilang. Oke, maka setelah itu kita udah siap nih untuk mengukur menghitung dari intercept, slope, regresi. Caranya kita pencet mode. Habis itu kita aku tulisin aja ya. Pencet mode. Terus habis mode kita pencet start. Nah, start itu dia di nomor 2. Kita pilih A ditambah BX. Nah, itu tuh dia nomor 2 biasanya. Itu ya kalko yang Casio, aku lupa ngingetin. Nah, habis itu kita masukkan sama seperti di grafik. X-nya dia adalah ppm-nya, sedangkan Y dia adalah absorbansinya. Oke, setelah semua datanya masuk, kita klik kita klik AC ya. Kita klik AC. Oke. Setelah klik AC, terus kita pencet shift. Lalu kita klik nomor 1 ya. Lalu kita klik reg di nomor 5. Lalu kita pilih nomor 1 untuk intercept atau A. Terus nomor 2 untuk slope atau B. Terus nomor 3 yang R untuk regresi. Regresi. Nah, kalau kita mencari R kuadrat gimana? Tinggal pencet 3 terus kita pangkatkan 2 gitu. Paham? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih guys.